dahsyat hal. Belum pernah ada dalam sejarah modern negara bangsa dideklarasikan untuk sebuah gagasan. Yang ini kan gagasan abad pencerahan. Esensi dari kredo Amerika adalah bagaimana sebuah negara disusun berdasarkan sebuah prinsip penghargaan kepada manusia sebagai manusia. Di awal abad 20, Amerika muncul pelan-pelan menjadi pengganti Inggris sebagai superpower yang komplit prosesnya itu setelah Perang Dunia Kedua. Dengan pembaruan Roosevelt, dengan perang sipil oleh Lincoln, Amerika menemukan bentuknya yang modern di abad 20 dan menjadi pemenang Perang Dunia Kedua dan kemudian mengubah dunia selama 80 tahun sampai hari ini. Atau diperbudak kalau zaman dulu kan, Ottoman Empire kalau dia mengalahkan misalnya negara-negara di Balkan, sebagian diperbudak. Ya kan? Itu sepanjang sejarah seperti itu. Nah, baru kali inilah saat itu Amerika berkata, no, tradisi panjang itu kita balik. Justru 80 tahun terakhir ini, Hal, di bawah Pax Americana, begitu banyak negara-negara muncul dari kemiskinan menjadi negara maju. Semuanya punya ambisi teritorial, apalagi yang namanya German Empire di bawah Hitler. Dia taklukkan Austria, dia taklukkan Cekoslovakia, dia ambil. Dia taklukkan Polandia, dia ambil setengah. Dia taklukkan Perancis, dia dudukin Perancis. Itu Nazi Empire. Kalau American Empire, dia taklukkan, dia pulang. Kemerdekaan kita, pengakuan kedaulatan kan oleh Belanda tahun 49. Itu di belakang layar Amerika bilang sama Belanda, lu jangan mau jadi penjajah melulu, ntar kita gak bantu dari kehancuran Perang Dunia Kedua. Ini kan Marshall Plan. Belanda juga butuh Marshall Plan. Berhitung GDP bukan per kapita, tapi overall GDP, apalagi kalau purchasing power parity, even sekarang ekonomi Cina lebih besar. Juli 1776, Amerika lahir dari sebuah perlawanan. 2,5 abad kemudian, negeri itu berdiri sebagai kekuatan terbesar di dunia. Dan sekarang Donald Trump, di bawah Donald Trump nih, arah sejarahnya mau kemana sih? Nah, ya kan? Ini pertanyaan yang menarik bukan hanya karena soal besok 4 Juli 4 Juli ya, hari 250 tahun, 2,5 abad ya. Sekarang ini Piala Dunia kan lagi di Amerika. Oh iya. Amerika, Meksiko sama di Kanada ya. Tapi yang banyak Amerika kan. Banyak Amerika. Dan yang jadi menonjol di TikTok atau Instagram itu, Mel, kan ratusan ribu nih, mungkin jutaan ya. Jutaan mungkin. Dari Eropa kan, yang pendukung tim masing-masing, mau Swedia kayak Inggris kayak Jerman, Belanda, pada datang kan ke, bukan cuma di pusat Amerika loh, bukan di New York, di Florida, di California, di Texas, di Arkansas gitu. Itu begitu banyak TikTok dan Instagram mereka kan eranya yang semua orang menjadi saksi sejarah gitu. Mereka terkagum-kagum dengan Amerika yang mereka temuin. Jadi supermarketnya kok begitu gede, beda sama Eropa gitu. Pompa bensin aja ada supermarket begitu besar gitu. Pilihan barangnya banyak banget. Pesan pizza gede banget. Pesan burger buset 3 kali lipat ya, dengan harga yang murah gitu. Dan mereka melihat keramahan Amerika, masyarakat Amerika yang real ya, bukan Amerika Washington DC, politisi Amerika yang pidato, tetapi masyarakat Amerika yang sesungguhnya, yang hidup dari hari ke hari, yang juga merayakan peristiwa besar sepak bola dunia itu kan, dengan nyanyian, dengan macam-macam. Nah itu bagus tuh untuk sebagai pengimbang dari berbagai macam berita sosmed yang selama ini kan politik. Amerika yang lagi bertengkar dengan dirinya sendiri, bertengkar dengan dunia. Sekarang ratusan ribu jutaan penduduk Eropa, penduduk biasa, warga biasa Eropa menjadi saksi sejarah betapa Amerika itu berbeda dari apa yang ada di pertengkaran sosial media gitu loh. Ini menarik karena dulu dua abad lalu kan Tocqueville 1830. Iya kan, Alexis de Tocqueville datang melihat Amerika. Sekarang melalui warganya, masyarakat Eropa. Tocqueville kan keliling 9 bulan di Amerika 1830-an. Setelah selesainya perang Napoleon kan, ini aristokrat Prancis yang brilian, kemudian setelah 9 bulan menulis buku tentang Amerika, Demokrasi in Amerika. Salah satu buku terbaik yang dibaca sampai sekarang tentang
apa dan bagaimana Amerika bukan hanya politiknya, tetapi masyarakatnya. In a way, masyarakat Eropa sekarang datang langsung meneruskan tradisi Tocquevillian, menjadi saksi sejarah Amerika dan muncul dengan TikTok dan Instagram, terheran-heran dan melongo gitu. Ternyata gini tuh Amerika, sejahtera, toleran, ramah, barangnya banyak banget, pompa bensin aja ada supermarket gede banget. Di Eropa kecil-kecil, barangnya terbatas. Kan memang 30 tahun terakhir Eropa cenderung stagnan, di mana Amerika cenderung melangkah lebih cepat dibanding semua perusahaan-perusahaan besar yang terdepankan dalam dunia revolusi digital itu lahir dari Amerika. Nah, sekarang baru muncul juga dari Cina, tapi kan Eropa dalam hal ini tidak menyumbang sesuatu yang berarti. Itu pembukanya, Mel. Kita bicarakan asal-usulnya, sejarahnya dan politik luar negerinya. 250 tahun merdeka tuh. Kita baru berapa tuh? 80 tahun. 45 aja nanti kan baru 100 tahun. Baru 100 tahun. Narasi tentang Indonesia emas. Betul. Nih gimana nih? 250 tahun. Jadi kalau kita mau sejahtera ke Amerika memang harus agak sabar dikit. Nah, tapi memang kalau kita bicara Amerika berbeda dengan negara besar yang lain. Ini kan Amerika adalah negara pertama yang diproklamasikan sebagai republik. Ya, hanya republik. Kalau Tocqueville bilang Amerika lahir langsung modern, karena di Amerika kan tidak ada sejarah aristokrasi, feodalisme. Ini sebuah deklarasi dari Inggris yang semula menjadi imperial power, yang dimana sebagian dari orang-orang imigrannya sebagian besar kan dari Imperium Inggris, ya Skotlandia, ya Irlandia, ya Inggris sendiri gitu. Nah, itu kan ada buku yang itu yang Revolution of the Saints. Revolusi kaum Puritan. Ya, kan ada beberapa revolusi besar kan ya. Revolusi dalam dunia modern kan ada revolusi Amerika 1776, kemudian ada revolusi Prancis 1789. Kemudian ada revolusi Rusia setelah Perang Dunia Pertama gitu loh, abad 20 awal. Jadi kan banyak, termasuk revolusi Indonesia, tapi kan dari segi dampak globalnya, dampak sejarahnya kan memang revolusi Amerika yang melahirkan Amerika sebuah distingsi dalam sejarah. Ya, karena ini pertama kali sebuah negara dideklarasikan ya dengan prinsip-prinsip yang modern yang sampai sekarang berlaku dan barangkali dia akan abadi. Prinsip-prinsip ini walaupun dipelajari dan dibaca dari literatur Inggris ya, Belanda, juga Roman Empire, Yunani kuno, ya tradisi republikan Roman Empire, tapi ada satu kredonya yang tidak ada pada Roman Empire. Waktu itu di Inggris masih implisit ya, implisit dalam pengertian dia tidak menjadi satu deklarasi terbuka yang ditulis oleh Thomas Jefferson ya. Bukan cuma dia, tetapi dia penulis utamanya Declaration of Independence, di mana di situ dikatakan, ini yang paling penting Hal, bahwa manusia diciptakan sama. All men are created equal. Itu paling penting. Sama di depan hukum. Itu satu. Yang kedua, manusia itu punya hak-hak yang tidak terpisahkan dari statusnya sebagai manusia. Melekat sebagai manusia. Unalienable rights. Gitu ya. Jadi ya hak-hak yang tidak terpisahkan dari manusia. Inalienable rights. Dan itu adalah hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, mencari kebebasan, dan hak untuk to pursue happiness dan happiness. Jadi life, liberty, and the pursuit of happiness. Itu dahsyat Hal. Belum pernah ada dalam sejarah modern negara bangsa dideklarasikan untuk sebuah gagasan. Yang ini kan gagasan abad pencerahan kan Inggris, ada John Locke, ada David Hume. Ada Adam Smith. Adam Smith bukunya The Wealth of Nation terbit juga tahunnya sama, 1776. Jadi itu kan pada saat dideklarasikan kemerdekaan. Konstitusinya ditulis 14 tahun kemudian kan dengan perdebatan panjang kaum federalis, Thomas Jefferson, James Madison. Tetapi esensi dari kredo Amerika adalah bagaimana sebuah negara disusun berdasarkan sebuah prinsip penghargaan kepada manusia sebagai manusia. Itu yang membuatnya menjadi sebuah distingsi. Tentu saja pada saat dideklarasikan, termasuk oleh Thomas Jefferson,
tidak berarti bahwa prinsip ideal itu tercermin dalam kenyataan. Kenyataan kan is one thing. Ini kan negara koloni ini dengan segala macam sejarah, termasuk sejarah perbudakan. Kan perbudakan atau perdagangan budak pertama tiba di Amerika kalau nggak salah 1662 atau 1669, somewhere around, atau 1619, tapi abad 17. Ya. Sementara deklarasinya kan abad 18. Jadi setelah seabad perbudakan itu ya punya sudah ada di Amerika. Ada, dan terutama di bagian selatan kan, tapi bukan cuma di Amerika, di Karibia, di Afrika. Di sejarah perbudakan kan bagian dari sejarah panjang manusia. Ya kan, ini Ottoman Empire, Arab Empire, Chinese Empire, Nusantara Empire, selalu ada komponen perbudakan. Tapi justru di Amerika setelah dideklarasikan tentang prinsip-prinsip yang ideal, Amerika kan berkembang selama 1 abad kemudian. Setelah kan pertama-tama cuma 13 koloni, ya 13 negara lah, negara bagian. Kemudian dalam setelah seabad dia berkembang dengan sebuah prinsip yang disebut manifest destiny. Jadi dia berkembang ke barat, expanding kan, dari pantai timur ke pantai barat California itu bertahap. Meksiko, Texas, California, Oregon, Washington, Seattle gitulah. Itu proses panjang 1 abad kurang lebih. Dan caranya pun beragam ya, ada yang melalui pembelian. Thomas Jefferson kan Louisiana Purchase, dia beli dari Napoleon. Napoleon kan mau perang, dia bilang kita beli aja deh. Dan itu dia double teritori Amerika kan, dari 13 menjadi yang Mississippi itu loh, yang Amerika bagian tengah. Kemudian dengan perang dengan Meksiko kan ada Texas, ada California, kemudian ada Oregon. Nah, setelah dengan segala perharanya dan suka duka dan ada yang bilang ketidakadilan yang fundamental terhadap orang Indian. Ya kan, ini kan itu fakta sejarah. Mau dihapuskan nggak bisa, tapi cuma dicatat dengan tinta kepedihan bahwa ini expanding to the west itu membawa korbannya tersendiri. Dan pada ujungnya setelah itu selesai, puncak dari peristiwa terpenting sejarah Amerika abad 19 adalah di ujungnya pada saat Abraham Lincoln. Ini salah satu presiden terbesar Amerika. Yang pertama kan Washington, dan begitu banyak. Kemudian yang ketiga John Adams, kemudian Thomas Jefferson, ya presiden. Kan James Madison juga presiden. Ini generasi pertama ini filsuf pemikir. Jadi lawyer, filsuf pemikir. Kalau Thomas Jefferson itu dia juga naturalis, dia saintis, dia penggemar literatur. Saya pernah ke rumahnya di Monticello. Kita pernah bikin konten yang dia desain sendiri. Jadi bisa dicek. Dicek sendiri kalau bisa ke Monticello, di puncak bukit Monticello itu, Monticello bukit kecil namanya, puncak bukit kecil. Di rumah yang dia desain sendiri, dan di situ ada satu potret besar seorang tokoh di dindingnya. Potret itu Francis Bacon. Ya, jadi filsuf modern empirisisme yang melahirkan secara berpikir melahirkan Newton, Copernicus, revolusi dalam sains gitu ya. Jadi idolanya si Thomas Jefferson ini saintis. Karena dia berpikir bahwa the pursuit of happiness, liberty itu adalah bagian dari the pursuit of knowledge. Ini enlightenment. Inilah yang membuat Amerika distintif sebagai sebuah negara yang lahir dengan sebuah gagasan penting, walaupun realitasnya masih centang berenang, termasuk perbudakan, termasuk manifest destiny yang dari timur ke barat memperluas wilayah. Nah, soal perbudakan itu juga bahkan Thomas Jefferson sendiri punya budak. Jadi paradoksnya di situ kan, bahwa dia memang gagasannya bagus, tetapi dalam hidupnya karena dia seorang tuan tanah besar, Monticello itu kan sebuah perkebunan yang tidak mungkin tanpa budak. Dia punya 150 budak, dan salah seorang budaknya ini perempuan, jatuh cinta deh, Sally Hemings namanya, dan bukan lagi sepenuhnya hitam karena ibunya Sally Hemings ini peranakan. Karena kan tuan tanah kulit putih kadang-kadang namanya juga properti kan, sehingga terjadilah apa yang biasa terjadi dalam sejarah manusia. Nah, termasuk oleh Jefferson. Jadi Jefferson, duta besar Amerika di Prancis waktu itu, dia bawa Sally Hemings. Istrinya meninggal kebetulan. Saudara tirinya Sally Hemings.
Sally Hemings lahir dari bapak dan ibu kulit putih. Istrinya Jefferson. Kalau Sally Hemings lahir dari bapak yang sama tapi ibu kulit hitam. Saudara tiri, tapi kemudian. Tapi in a way, Jefferson mencerminkan kontradiksi zaman itu. Nah, diselesaikan oleh Abraham Lincoln hampir 1 abad kemudian. 1860 sampai 1865 dengan perang sipil. Itulah perang sipil, perang saudara. Perang saudara terbesar sepanjang sejarah manusia. Saingannya cuma pada saat India dan Pakistan berpisah. Ya, kemerdekaan India. Nah, Abraham Lincoln ini seorang politisi yang sangat amat dalam, oratorianya bagus. Kalau Thomas Jefferson adalah seorang ilmuwan yang menjadi politisi, intelektual yang menjadi politisi. Kalau Abraham Lincoln adalah seorang politisi yang punya kemampuan intelektual yang dalam. Jadi dia dengan berani memimpin Amerika, menyelesaikan kontradiksinya sepanjang lahir. Dan setelah itulah Amerika menjadi satu. Setelah perang sipil, ini sudah mulai masuk abad ke-20, rekonstruksi, pembangunan ekonominya dahsyat. Imitasi dari Inggris, jangan lupa. Inovasi kan. Kemudian inovasi di daerah Boston, Massachusetts, seperti itu. Pelan-pelan di awal abad 20, Amerika muncul pelan-pelan menjadi pengganti Inggris sebagai superpower. Yang komplit prosesnya itu setelah Perang Dunia Kedua. Jadi kredonya tetap, realitasnya diubah pelan-pelan, bersamaan dengan itu dia menjadi negara industrial di akhir abad 19 dan awal abad 20, dan pelan-pelan sampai Perang Dunia Kedua mulai menggantikan Inggris sebagai superpower. Ya, itu 1945. Jadi sebelumnya itu Pax Britannica. Yes. Setelah Perang Dunia Kedua itu Pax Americana. Nah, ini yang kita bahas di segmen berikutnya, Cel. Apa yang distintif? Ya, tapi yang sebelum kita ke Pax Americananya, menjelang Perang Dunia Kedua, ada satu tokoh yang muncul lagi yang mengubah kenyataan Amerika modern. Kan tadi industri berkembang pesat tuh awal abad 20. Kemudian kontradiksi internal fundamentalnya sudah diselesaikan dengan perang sipil yang dimenangkan oleh Lincoln dan tentaranya kan. Emansipasi Amerika. Nah, muncul satu tokoh penting lagi, namanya Franklin Delano Roosevelt. Ini partnernya Churchill nih dalam Perang Dunia Kedua memerangi Hitler. Karena dia membuat Amerika yang tumbuh ekonominya cepat menjadi lebih teratur, di mana peran pemerintah dengan mengatasi depresi tahun 29, tahun 30, sampai 35, sampai Perang Dunia Kedua, itu dia mengubah tata dasar pemerintahan Amerika, di mana pemerintah yang semula kecil oleh Thomas Jefferson kan nggak usah gede-gede pemerintah federal, yang gede, yang kuat itu negara bagiannya. Itu sesuai dengan doktrin liberalisme klasik. Yes, ya kan. Negara waktu sebagai itu penjaga malam. Betul, night watchman state, minimal state. Waktu itu kalau United States of America, United States-nya ya, itu plural. Oke, setelah Franklin Delano Roosevelt, dia sudah menjadi singular. Jadi sudah bukan lagi R, tapi is kalau kita bilang United States of America. Karena pemerintahan sentralnya, pemerintahan pusatnya di Washington, dengan bank sentral, dengan kementerian, dengan program-program asuransi, program-program perlindungan sosial yang disebut dengan welfare state, itu mulai dimunculkan. Jadi dengan pembaruan Roosevelt, dengan perang sipil oleh Lincoln, Amerika menemukan bentuknya yang modern di abad 20 dan menjadi pemenang Perang Dunia Kedua dan kemudian mengubah dunia selama 80 tahun sampai hari ini. Pembicaraan selanjutnya tentang Pax Americana. Tapi sebelum itu, saya kembali mengingatkan dan mengundang viewers kita, para pemirsa, untuk silakan datang dan mengunjungi Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan Anda akan menemukan koleksi buku yang luar biasa mengenai yang kita bicarakan tiap saat di podcast Freedom Institute. Sejarah Amerika, termasuk sejarah Amerika, biografi Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, aspek sejarahnya, aspek foreign policy-nya, aspek macam-macamnya, aspek kulturalnya, termasuk juga latar belakang filosofi abad pencerahan. Ini kan
Amerika itu kan anak kandung abad pencerahan dalam bentuk entitas politik. Dan itu saya kira cara terbaik untuk mendalaminya adalah mendatangi perpustakaan umum Freedom Institute. Koleksinya itu social science, ekonomi, lengkap, humanities, political science, semuanya lengkap lah. Gratis lagi. Gratis ya, jam 9 sampai jam 5. Berada di Wisma Bakri, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Yes. Oke, lanjut Mel. Lanjut. Jadi 4 Juli ya, perayaan 4 Juli. 250 tahun. Ya, podcast Saya ini. ingat waktu masih di Amerika sekolah, tiap 4 Juli saya bawa Guntur, waktu itu masih kecil. Di berbagai kota-kota kecil itu loh, setiap tahun keliling ikut parade. Asik banget. Biasanya ini ya, kembang api ya. Bukan, ya kalau malam, pas malamnya, tapi paginya kan mulai parade, para veteran, segala macam lah kultur dan ekspresi lokalnya ya. Justru yang enak itu di kota-kota kecil, karena semangat patriotisme keamerikaan yang disaksikan oleh para pendatang sepak bola itu loh, tamu-tamu dari Eropa itu ke kota-kota kecil Amerika. Oke, Pax Americana, Pak. Pax Americana. Nah, memang setelah Perang Dunia Kedua muncullah sebuah hegemon baru, ya. Pax Americana itu kan melanjutkan Pax Britannica, Pax Romanica, Pax Romana, ada dulu Pax Sinica, macam-macam. Tapi intinya dia menjadi superpower. Kan superpower lain yang muncul dari Perang Dunia Kedua kan Uni Soviet, yang tadi revolusi Rusia itu loh. Ya. Nah, tadi kan kalau kita lihat bahwa setelah abad 20 awal di mana ekonominya mulai berkembang pesat, kan nggak bisa menjadi superpower kalau cuma kuat militernya kan. Nggak bisa jadi superpower kalau teknologi dan ekonominya dan industrinya nggak berkembang. Nah, Amerika adalah tempat pertemuan perkembangan semua itu. Karena itu dia menjadi superpower yang benar-benar adik kuasa setelah Perang Dunia Kedua dengan ciri baru. Yang ini yang kadang-kadang orang tidak sadari, yang mengkritik Amerika, yang selalu menyalahkan Amerika. Banyak teman kita kan. Yang unik pada Amerika adalah bahwa setelah muncul sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, ya melawan kalau di Eropa kan koalisi Hitler dan Mussolini, fasisme dan nazisme. Kalau di Asia kan Jepang. Ya setelah mengalahkan mereka, biasanya kalau negara pemenang perang yang kalah itu dihancurkan, atau dijepit, atau diperas, atau diperbudak, kalau zaman dulu kan. Ottoman Empire kalau dia mengalahkan misalnya negara-negara di Balkan, sebagian diperbudak, ya kan. Itu sepanjang sejarah seperti itu. Nah, baru kali inilah saat itu Amerika berkata, no, tradisi panjang itu kita balik. Ini Justru Roosevelt nih ya? Roosevelt kan meninggal pas hampir selesai Perang Dunia Kedua, dilanjutkan oleh Truman. Tetapi bibit-bibitnya kan sudah muncul sejak Woodrow Wilson. Ya, Perang Dunia Pertama, tapi kan gagal, ya, membentuk League of Nations. Liga Bangsa-Bangsa. Nah, kenapa begitu? Karena jangan lupa, Amerika itu negara superpower yang muncul dengan menolak melawan penjajahan. Melawan kolonialisme dengan kredonya tadi itu loh, bahwa manusia diciptakan sama dan manusia berhak untuk menempuh mencari kehidupan dan mencari kebahagiaan dalam suasana kebebasan. Itu kan kredonya. Karena itu setelah Perang Dunia Kedua, kredo ini diimplementasikan dalam geopolitik, dalam tata dunia. Jerman dibantu dengan proyek Marshall Plan. Eropa yang hancur berantakan dibantu dengan proyek Marshall Plan. Jepang yang hancur berantakan, yang menyiksa Cina, menyiksa Indonesia, diberikan justru bukan hukuman tetapi sebuah pembaruan, transformasi. MacArthur itu, General Douglas MacArthur yang Supreme Commander itu tugasnya adalah untuk membuat konstitusi baru Jepang dan melakukan reformasi dan transformasi Jepang menjadi negara modern yang maju. Jadi bukan ditindas, dijepit dan dihisap, tetapi dikembangkan. Nah, pada saat ini sudah terjadi dan mulai sukses, Amerika juga menciptakan sistem dunia yang baru yang disebut dengan Liberal World Order. Ini kan ada GATT, ada IMF, ada World Bank, ada WTO pengganti GATT, di mana pada saat yang sama terjadi perubahan besar dalam industri dan teknologi komunikasi. Inilah yang menghasilkan digital revolution, internet revolution. Nah, begitu banyak negara yang dalam
sistem yang disebut dengan Pax Americana itu hal. Kalau tadi kan Jerman, Jepang bangkit, tapi bukan cuma mereka, ada Korea Selatan. Korea Selatan itu kan mau diserbu oleh Korea Utara yang komunis, dibantu oleh Uni Soviet, kemudian dibantu oleh Cina di bawah Mao Zedong. Itu dijagain sama MacArthur di perbatasan, dan kemudian MacArthur diganti, Amerika tetap di situ sampai hari ini. 40.000 pasukan Amerika menjaganya itu. Tapi itu kan cuma contoh kecil. Bahwa memang ada perang Vietnam, ada perang macam-macam, tapi Sampai sekarang ada perang Iran. ada perang Iran, masih ada perang di mana Eropa, Rusia, di Ukraina. Tetapi sistem dunia yang tercipta setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang praktis, itulah sistem dunia. Kita bicara nanti ya, perubahannya sekarang apa di zaman Trump. Tetapi sampai sebelum Trump, sistem dunia itu berkembang dengan apa yang kita sebut dengan globalisasi. Begitu banyak negara muncul menjadi negara maju, negara kaya, negara yang ikut serta dalam derap perubahan dunia, termasuk negara-negara kecil di Teluk yang terdepan, seperti Dubai, Qatar, Abu Dhabi, di negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, termasuk kita. In a different way, karena kita kan skalanya besar sekali. Korea Selatan tadi, Taiwan yang semula musuhan sama Cina, sama Amerika dibilang oke deh kalian eksis berdua. Taiwan berkembang dengan pesat dalam perdagangan, dan kemudian yang paling penting adalah Amerika juga pada akhirnya menerima Cina dan membuka jalan memperbarui hubungan dengan Cina yang dimulai tahun 71 oleh Henry Kissinger, dilanjutkan Henry Kissinger dan Nixon waktu itu. Sehingga Cina pelan-pelan kemudian diterima WTO, tumbuh berkembang cepat dan menjadi negara paling cepat pertumbuhannya, dan sekarang menjadi superpower. Ya, tentu saja kita harus respect pada Deng Xiaoping, pada Xi Jinping, pada rakyat Cina yang kreatif, imitasi dan inovasi, kata Ke Eugene, atau para insinyur Cina, kata Dan Wang. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan seperti itu dimungkinkan oleh apa yang disebut dengan sistem dunia global, di mana Pax Americana sebagai jangkarnya, di mana superpower yang menjaga ketertiban laut bebas, matoaya, laut milik semua orang, tapi harus ada yang jagain. Jangan banyak pengganggu dan bajak laut. Pasukan nyamuk. Lihat aja pasukan nyamuk. Nah, intinya adalah bahwa justru 80 tahun terakhir ini, di bawah Pax Americana, begitu banyak negara-negara muncul dari kemiskinan menjadi negara maju. Periode inilah segala macam revolusi teknologi, smartphone lahir dari situ, dengan sistem dan kompleksitasnya ya dalam mengubah kehidupan. Terakhir kan perkembangan teknologi terbarunya artificial intelligence. 90% perkembangannya kan di Amerika, 10% di Cina. Mungkin Cina akan lebih besar di kemudian hari. Tapi intinya adalah bahwa 80 tahun terakhir belum pernah terjadi dalam sejarah dunia, di mana kemajuan manusia, kemajuan manusia loh, bukan cuma kemajuan Amerika. Kemajuan manusia terjadi begitu cepat dan menyeluruh, ya. Begitu banyak perubahan dalam teknologi dan tanpa perang besar antara negara besar. Ini penting nih. Pax Americana kan. Tanpa itu ya, ambisi untuk territorial expansion. Amerika sebagai pemenang. Kalau mau Amerika dengan kekuatan seperti itu setelah Perang Dunia Kedua, kalau dia punya ambisi teritorial kan gampang. Ya kan? Dengan kekuatan seperti itu. Tetapi kan tidak. Kalau superpower sebelum Amerika, mau Inggris kek, mau Ottoman Empire kek, mau Abbasid Empire kek, mau Roman Empire, Russian Empire, semuanya punya ambisi teritorial. Apalagi yang namanya German Empire di bawah Hitler. Dia taklukkan Austria, dia taklukkan Cekoslovakia, dia ambil. Dia taklukkan Polandia, dia ambil setengah. Dia taklukkan Perancis, dia dudukin Perancis. Itu Nazi Empire. Kalau American Empire, dia taklukkan, dia pulang. Dia nggak tinggal. Dia tinggal kalau diminta. Seperti Korea Selatan bilang, jangan pergi dong. Kalau pergi dari perbatasan kita dengan Korea Utara, kita dilindas oleh Korea Utara. Jepang bilang, jangan pergi dong. Kalau nggak ada Amerika Serikat, kita harus membiayai pertahanan kita sendiri, nanti kita militeristik lagi. Jerman bilang, jangan pergi dong. Kita mau fokus pembangunan kembali ekonomi. Sampai sekarang kan tentara Amerika masih di Jerman. Sampai sekarang masih di Jepang. Itu bukan karena Jepang merasa kita harus jadi boneka Amerika. Justru mereka menggunakan Amerika untuk mempercepat
pembangunan negara mereka sendiri. Nah ini keunikan Amerika. This is American exceptionalism. Ya, yang banyak disalah mengerti. Yang banyak disalah mengerti. Persepsi yang berkembang. Kita dibilang agen Amerika, agen CIA. Ada yang juga bilang kita agen Mossad. Buat kita kan Israel kecil banget, nggak relevan buat tata global dunia gitu. Nah ini menarik, Cel, karena kan kalau persepsi yang berkembang terkait dengan American foreign policy, itu kan narasinya kan Amerika itu double standar, kan selalu hanya mendukung rejim, orang yang bilang rejim yang pokoknya membebek dengan kepentingannya. Orang yang bilang bahwa Amerika double standar nggak mengerti bahwa semua negara sepanjang sejarah double standar. Bukan cuma double standar, kadang-kadang triple standar, kadang-kadang quadro standar. Iya. Nggak ada negara yang tidak memainkan namanya kenyataan dan ide. Prinsip yang mulia dengan kenyataan itu kan tidak selalu seiring. Tetapi kan jangan lupa pada benang merah jangka panjangnya bahwa Amerika lah sebagai sebuah superpower. Itu unik dalam sejarah. Dia tidak bersifat teritorial. Ya memang, saya nggak bilang bahwa benar semua foreign policy-nya. Apa yang dilakukan di Irak, meruntuhkan Saddam barangkali benar. Tapi mengganti pemerintahan Irak menjadi pemerintahan baru itu salah. Benar. Salah. Keliru. Itu yang tidak ingin diulangi dengan Venezuela kan. Yeah. Venezuela kan dia coba pakai sebuah police action, mengambil presidennya yang memang kacau dan rusak tradisi rezim Venezuela. Sekarang buktinya Venezuela bagus tuh. Semua rakyat Venezuela, hampir semua diaspora Venezuela tepuk tangan gitu. Nah kita nggak tahu bagaimana hasilnya Iran kan. Kalau kita kan optimis bahwa jangka panjang mudah-mudahan Iran meniru cara Dubai. Dubai kan refleksi dari apa yang kita sebut Amerika di negara teluk gitu loh. Imigran terbuka. Memang autokratik kerajaan ya, bukan demokrasi seperti Amerika, tapi kan dalam mengatur ekonomi dan tata sosialnya ideal. Yang tadi semua orang sama depan hukum dan orang berhak atas kebahagiaan mencari hidup dan kebahagiaan hidup. Itu kan prinsip itu gitu loh. Nah mungkin itu yang soal kekeliruan dalam hal penerapan foreign policy-nya Amerika itu terkait juga dengan bayangan mengenai ketakutannya, Cel. Kayak konteks Perang Vietnam misalnya kan ada ketakutan terhadap komunisme. Terus setelah terorisme, setelah September 11 kan ada ketakutan tentang terorisme, Islamic terrorism yang yang ternyata ada takut ada weapons of mass destruction, ternyata nggak ada gitu ya. Jadi itu yang membuat pasti ada salah dan pasti ada itu. Ada salah dan kelemahan ya. Kalau pasti cerita tentang Perang Vietnam panjang, cerita tentang ini panjang, tetapi kan fundamentally kan kalau namanya foreign policy, negara superpower mana sih yang nggak ada kontradiksi dalam tindakannya? Lihat Rusia lah paling terakhir gitu loh. Tetangganya namanya Ukraina. Kan bukan cuma intervensi kecil-kecilan, itu mau diambil sekalian Ukraina sama Putin gitu loh. Itu kan Amerika tidak akan pernah begitu karena di dalam dirinya ada satu kredo yang menahan mereka, yaitu kredo yang sangat amat enlightened buat sebuah negara besar ya. Kalau foreign policy-nya overall ada plus minus, tapi yang paling penting adalah dia menggunakan pengaruhnya untuk memungkinkan begitu banyak negara lain maju ya dari negara miskin menjadi negara yang terbuka dan maju. Itu yang paling penting. Yang lain itu secondary. Bagaimana dia exercise pengaruhnya untuk memungkinkan itu dan membatasi apa yang bisa menjadi penghalang dari itu yang paling penting. Memang di zaman Trump, kalau kita nanti bicara pada session berikutnya, sebagian dari paham tentang hal ini kan across the board di Amerika itu, ya, kepercayaan pada the governing elite-nya itu, kepercayaan pada American exceptionalism seperti yang saya katakan tadi itu sudah berakar gitu loh. Nah memang yang agak berbeda sedikit Trump, tapi nanti kita bicara sendiri bagaimana Trump, karena kita harus memisahkan apa yang di permukaan dengan apa yang fundamental di masyarakat luas yang disaksikan oleh para tamu dari Eropa menyaksikan Piala Dunia di Florida, di Texas, di California. Itu kan Amerika yang senyatanya, yang hidup dan berkembang. Itu yang mengagumkan mereka. Bukan ribut di permukaan yang dipimpin oleh dewa mabuk yang kiri dan kanan nggak jelas. Nah ini session berikutnya. Tapi sekali lagi soal foreign policy dan pengaruh Amerika untuk dunia global ini, termasuk ke Indonesia. Jangan lupa kita revolusi Indonesia ini kan kredonya kan kredo, salah satunya kredo revolusi Amerika.
Merdeka atau mati. Wow, Bung Tomo, Surabaya. Itu kan dari Patrick Henry. Give me liberty or give me death. Itu kredo revolusi Amerika tuh. Itu semboyan revolusi Amerika gitu loh. Nah, kita juga kemerdekaan kita, pengakuan kedaulatan kan oleh Belanda tahun 49. Itu di belakang layar Amerika bilang sama Belanda, lu jangan mau jadi penjajah melulu, ntar kita gak bantu dari kehancuran Perang Dunia Kedua. Ini kan Marshall Plan. Belanda juga butuh Marshall Plan. Jadi banyak hal Amerika is a force for good. Ini yang kadang-kadang kan orang kritik kita kan, Freedom Podcast kok membela Amerika. Buat kita Amerika bukan Amerika dalam pengertian teritori dan Donald Trump. Amerika itu adalah sebuah gagasan yang dicoba realisasikan sejak 1776. Republik baru di mana penghargaan pada manusia sebagai manusia. Itu yang terdepan, nggak boleh dilanggar gitu loh. Bahwa dalam kenyataannya banyak pelanggaran, ya perbudakan. Wanita juga baru dapat hak pilih abad 20. Itu kan Native American itu kan ya memang harus diakui. Tapi itu kan bukan cuma unik Amerika kalau kesalahan perbudakan. Ini kan sejarah manusia gitu loh. Termasuk bagaimana berhadapan dengan penduduk lokal. Emang cuma Amerika yang ada problem dengan penduduk lokal seperti India. Semua negara yang punya penduduk lokal yang ada satu suku yang besar kemudian mendominasi kan pasti menindas yang minoritas. Itu bagian dari kesalahan manusia bahwa kita bersyukur di Amerika bisa diadaptasi, diperbaikin, bahkan dengan perang sipil besar diselesaikan persoalan fundamentalnya soal perbudakan. Itu kan ya kita bilang Amerika is a good example untuk bagi negara lain untuk melihat bahwa problem itu ya harus diselesaikan. Jangan dibiarkan begitu aja. Gitu kira-kira. Ya. Tapi dulu sebelum masuk sesi 31 lagi, tadi kita ngomongin soal hard power Amerika. Sekarang soft power ini Bang kan kayak Hollywood. Aspek kulturalnya ya. Budayanya. Satu hal yang diuntungkan adalah pertama, Amerika itu kan bahasa Inggris, meneruskan dari Imperium Inggris. Jadi sekarang de facto kan karena Imperium Inggris di mana-mana, Amerika lagi besar, meneruskan Inggris ya, sehingga bahasa Inggris itu menjadi lingua franca. Jadi sangat mudah orang-orang kreatif Amerika bikin film, bikin novel, bikin apa, dibaca oleh seluruh dunia. Memang nggak gampang, ya walaupun kayak Cina sekarang superpower, tapi kan nggak gampang bagi kita mengikuti film Cina atau karya sastra Cina, karena ada problem bahasa kan. Tapi Korea Selatan problem bahasa tetap film drama Korea itu orang suka tuh. Jepang juga begitu kan, Musashi. Tapi saya kira memang kreativitas Amerika soal sastra mungkin Sahal bisa lebih banyak bicara, tapi kalau soal teknologi kan dahsyat memang. Yang Silicon Valley itu sampai sekarang kan AI, SpaceX tuh. Mana bisa orang bikin pesawat roket bolak-balik. Ya, jadi kan di luar aspek politik dan foreign policy kan ada aspek-aspek kulturalnya. Soal ya misalnya Hollywood, terus kemudian universities kan, science. Ya, ini kan ada angkanya tuh. Itu kan juga flourishing kan di Amerika. Jadi selain GDP-nya paling gede, kreativitas dan inovasi. Selain ekonomi GDP-nya paling gede kan, memang paling gede 85.000 GDP per kapita kan. Tapi juga cultural. Ya tadi apa sastra, Hollywood, tapi juga teknologi. Juga entertainment, Las Vegas, Disneyland. Jadi semua ini berhubungan dengan kekuatan Amerika yang barangkali salah satu yang terbaik dari segi fundamental sebuah kekuatan masyarakat itu universitas. Ada Harvard, ada Stanford, ada Yale, ada MIT. Itu semua merupakan, kalau orang anak muda di seluruh dunia disuruh pilih, mau milih sekolah kemana, kan milihnya kalau nggak Harvard, MIT, Stanford, atau kalau di Eropa Oxford, Cambridge. Tapi kan sebagian besar kan universitasnya Amerika, dan inilah salah satu kekuatan Amerika yang melahirkan anak-anak muda yang bikin SpaceX, bikin Microsoft, bikin Facebook, bikin mobil Tesla. Inilah salah satu kekuatannya yang menjadikan dia hegemon, bukan hanya mengatur tata dunia secara politik dan militer, tapi juga memungkinkan perkembangan teknologi, memungkinkan anak-anak muda pinter, orang India pinter-pinter, tapi kalau di India dia nggak berkembang. Begitu pindah ke Amerika jadi pimpinan teknologi semua tuh. Google. Jadi itu kan sebenarnya salah satu manifestasi dari the pursuit of happiness itu ya. Life, liberty, and the pursuit of happiness melalui
science, pengetahuan, inovasi kayak gitu-gitu. Dan juga keterbukaannya kepada kaum migran itu. Elon Musk kan orang Afrika Selatan dikasih beasiswa. Muskism. Ini kritik terhadap Elon Musk. Dan ini buku seperti ini bisa kita temukan di Freedom Institute perpustakaan. Freedom Institute. Pro atau kontra Elon Musk ada di Freedom Institute. Jadi intinya kan tidak banyak negara besar yang kuat, militernya kuat, ekonomi, tapi juga terbuka dan bebas kepada siapa saja untuk datang dan mencipta. Anak-anak muda kan suka yang gini-ginian. Ya kalau kita mau kritik Iran bisa bilang di sini, di mana ada orang mau ke Iran mencipta, ditangkap sama garda revolusi gitu loh. Nah tapi intinya kan ini yang diikutin banyak orang, banyak negara. Di Dubai, Qatar kan mereka buka universitas bagus tuh. Bahkan di kalangan para pembencinya sekalipun, itu Amerika itu diam-diam juga dijadikan sebagai tempat untuk tujuan terakhir juga, Cel. Jadi itu banyak kan ada berita tuh para petinggi Iran yang anak-anaknya ternyata sekolahnya di Amerika. Kan ada itu beberapa. Jadi bukan sekolah di Tehran, minta sekolah di Amerika. Jadi artinya kan memang ya Amerika itu nggak sesederhana yang dibayangkan orang gitu loh. Dia tuh terdiri dari banyak hal gitu. Ada intelektual Mesir tahun 50-an, Said Qutb. Jadi bapak intelektualnya revolusi Iran ya, salah satunya. Salah satu ideolognya Ikhwanul Muslimin. Belajar ke Colorado 2 tahun. Malah lihat dansa-dansa, dia bilang gini, dia moralisasi. Dia dengar rock and roll, dia bilang dekadensi, mampus. Tapi kan terbuka aja gitu. Nah, yang paling hebat kan kayak Deng Xiaoping. Tahun 79, tahun 80 awal dia ke Amerika kan, setelah revolusi Mao dia mimpin, dia ketemu Jimmy Carter. Dia sadar tentang apa yang kita bicarakan di podcast Freedom 50 tahun, 60 tahun lalu. Dia minta Carter nggak banyak-banyak, dia bilang, buka kesempatan anak muda Cina belajar ke Amerika. Kita habis revolusi kebudayaan Mao yang nggak jelas itu menghancurkan pendidikan kita. Kita butuh anak-anak muda pinter. Belajar ke negeri Anda, Mr. Carter, Mr. President, dikasih, dibukain pintu. Nah itu pinter dan itu menyadari apa yang kata Sahal itu. Salah satu kelebihan Amerika kan universitasnya hebat-hebat, gitu loh. Nah itu penting sebelum kita bicarakan Donald Trump. Siap. Oke Bang, sekarang Donald Trump is on the throne. Si dewa mabuk ini. Jadi setelah 80 tahun Amerika. Setelah 8 tahun berjaya gemilang-gemilang. Pax Americana, tiba-tiba muncul Donald Trump. Betul. Plus ada Cina juga kan yang makin sebagai pesaing terbaru ya, superpower. Kalau Soviet kan udah runtuh. Kan Cina muncul sebagai pengganti. Nah, ini gimana? Banyak orang berkata bahwa dengan munculnya Trump ini sebuah pertanda bahwa Amerika sedang mundur. The beginning of the end. The beginning of the end. Itu kata-katanya Churchill. The beginning of the end or the end of the beginning. Jadi yang satu pesimis, yang satu optimis, gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang Trump ini unik kalau kita bandingkan dengan succession of president sebelumnya kan. Saya bilang tadi kan ada Lincoln, ya sebelumnya kan George Washington, macam-macam abad 19. Kemudian setelah Lincoln yang terbesar itu Roosevelt, ada 2 Roosevelt, tetapi yang satu yang paling impactful ya, FDR, Franklin Delano Roosevelt. Setelah itu barangkali bisa dikatakan ada John F. Kennedy, tapi singkat ya. Kemudian Nixon segala macam, tapi puncaknya Ronald Reagan. Ya kan, itu yang di ujung perang dingin kan, yang memenangkan dengan Uni Soviet, Reagan, kemudian Bush, anak bapak kan. Nah, memang Obama kan orang keturunan Afrika Amerikan pertama gitu yang menjadi presiden. Nah, Trump memang agak berbeda sendiri dari segi kelakuan, dari segi ide. Ya, paling gampang tarif kan, yang tahun lalu orang ribut dan kita ributkan di sini kan. Dari segi potongan rambutnya juga. Yang menunjukkan idola dia, idola dia itu kan Amerika abad 19. McKinley. Jadi memang agak unik dia. Misalnya ide tarif kan. Paul Krugman misalnya, pemenang Nobel Ekonomi yang mengagumkan, saya kagum pada Paul Krugman, dan banyak lagi berkata bahwa ini kehancuran ekonomi Amerika nih kalau begini nih caranya nih. Tapi ternyata tidak juga hancur, malah pertumbuhannya
mengagumkan kalau dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain karena faktor investasi artificial intelligence ya. Itu despite of Trump atau because of Trump? Despite. Hanya ini yang selalu kita bilang bahwa Trump itu kan cuman di permukaan. Jangan lupa ekonomi Amerika itu 30 triliun, 28 triliun US dollar gitu loh. Nggak ada satu orang yang bisa menggerakkan ekonomi seperti ini. Ya bisa memberi penanda-penanda, tetapi basically the economy goes by its own dynamic. Gitulah. Itu yang dibuktikan dengan setahun terakhir ya. Apapun yang dilakukan Trump, dia tidak mengubah arah dasarnya ekonomi Amerika. Demikian pula masyarakat dan politiknya. Kan terakhir misalnya Supreme Court memutuskan menentang Trump. Kemarin soal tarif ya yang beberapa bulan lalu. Kalau yang kemarin soal imigrasi, bahwa anak-anak yang lahir di Amerika otomatis warga negara. Trump bilang nggak bisa. Nanti terlalu banyak orang asing jadi warga negara. Supreme Court-nya bilang no, presiden salah. Yang benar ini. Nggak ada yang ngelawan. Supreme Court. Nah, itu kan kekuatan institusi hal. Waktu Trump mau membatalkan pemilu yang 2006 itu loh. Yang rusuh itu. 2016 ya, 2016, 2020, yang Januari 6 itu loh. Itu kan para hakim-hakim di daerah yang mengatakan Trump nggak bisa, yang benar ini hasilnya. Jadi itu kan salah satu kekuatan institusi Amerika ini kan 250 tahun hal yang kredonya tadi bahwa semua manusia diciptakan sama dan manusia berhak mencari kebahagiaan hidup dan kehidupan itu sendiri gitu. Nah, pada tingkat masyarakat apalagi. Ini kan masyarakat yang disaksikan oleh para tamu-tamu dari Eropa dalam melihat sepak Piala Dunia. Itu kan menyaksikan bahwa gila Amerika gigantic dibanding Eropa gitu. Apalagi dibanding negara yang lebih kecil yang lain gitu loh. Eropa aja terkagum-kagum gitu. Nah, karena itu memang bagi saya Trump ini walaupun penting, dia lebih a passing phenomenon. Katakanlah kalau J.D. Vance ya menjadi pelanjut Trump, dia pasti tidak akan segila Trump. Dasarnya memang orangnya normal. Salah satunya karena dia lulusan Ohio State University. Alma mater saya juga. Tapi dia kan ada Kentucky. Kalau kita kan ada Columbus. Nah, intinya adalah bahwa memang politik Amerika sama dengan politik di berbagai negara, termasuk di Eropa kan. Ada perubahan penting politiknya ya. Karena ada sosial media, ada TikTok, ada Instagram, ada macam-macam. Dan kegemaran Trump untuk tampil terus kan, komentar-komentarnya itu yang kadang-kadang ya, tapi itu kan begitu Trump selesai presiden kan selesai juga yang gitu-gituan. J.D. Vance kan lebih normal, atau Marco Rubio. Atau kalau dari Demokratnya mungkin siapa gubernur Gavin Newsom dari California mungkin, tapi kan yang gaya pribadi Trump itu kan keunikan sesaat. Dilalah dapatnya ya kayak gitu ya sudahlah. Mau diapain? Tetapi kalau perubahan politik dalam pengertian lebih populis, lebih kiri kanan, lebih keras kontras perbedaannya, termasuk di Amerika sekarang sosialisme Gen Z itu mulai muncul kan, seorang Mamdani di Colorado kemarin, pemilihan wakil-wakil dari New York untuk Kongres itu kan, yaitu pergolakan bagian dari pergolakan besar di dunia yang kata Farid Zakaria itu loh, the age of revolutions. Begitu banyak hal yang baru. Masa politik tidak berubah? Ya pasti berubah. Tapi tidak berarti fundamental Amerika sebagai sebuah sistem ekonomi, politik, teknologi yang kuat, universitas yang bagus, itu kemudian hancur karena Donald Trump, gitu loh. Jadi dia bukan the beginning of the end, tapi dia hanya passing phenomenon karena institusi politik dan ekonomi Amerika memang sudah kuat. Gitu. Dan sebagian berkata bukannya the beginning of the end, but this is the end of the beginning. Gitu. Jadi satu fase awal yang berakhir dimulai dengan fase baru dengan ciri-ciri utama yaitu perubahan teknologi AI. AI itu teknologi yang paling menentukan setelah mesin uap. Ya, ini general purpose technology yang baru. Kalau mesin uap memperkuat otot manusia. Kalau AI memperkuat otak dan kognisi manusia. Kalau mesin uap dulu kan hitungannya itu berapa tenaga kuda. Kalau ini berapa force, gitu berapa kan. Kognisi yang hitungannya itu bandingannya. Nah, sebagian besar awal
teknologi baru ini dan pengembangannya kan di Amerika Serikat. Jadi kalau teknologi ini benar sebagai sebuah teknologi baru pamungkas yang menggantikan begitu banyak fungsi yang sebelumnya, maka Amerika is on the right track to become even bigger dan even stronger gitu loh. Nah, itu yang disebut dengan the beginning, the end of the beginning. Jadi yang tahap yang lama sudah selesai dan ini mulai tahap baru yang barangkali akan lebih chapter baru yang lebih kuat lagi. Tapi chapter baru ini juga ada hal lain selain soal Trump ya, soal hegemon lain yang muncul. Ya. Ini soal to see this trap. Yes. Jadi ini juga hal yang menarik. Jadi bagaimana Amerika mendayung di antara berbagai hegemon yang baru muncul. Ini persoalan yang sangat bagus, bahkan salah satu persoalan terpenting geopolitik adalah bagaimana Amerika dan Cina berinteraksi. Berbedanya dengan Amerika melawan Soviet adalah dulu Soviet kan cuma pesaing militer dan geopolitik. Tidak ada ekonomi dan perdagangan. Di Uni Soviet yang berarti yang membuat hubungan mereka jadi ada jembatannya. Kalau dengan Cina kan lain, bukan cuma militer dan politik, tetapi juga teknologi dan perdagangannya itu amat sangat berhubungan. Sehingga kita bisa berkata bahwa when they come to their senses, hubungan ini sebenarnya asal dipimpin oleh statesmanship yang bagus, baik Xi Jinping atau Trump dan penggantinya yang menyadari keunikan hubungan antara Amerika dan Cina karena ada hubungan teknologi, perdagangan, kan manufacturing teknologi di Cina itu kan berkembang sebagian karena dibantu dan di Tesla di situ, Apple di situ, segala macam perusahaan-perusahaan besar Amerika ikut dalam bagian perkembangan dan pertumbuhan Cina. Nah, ini yang membuat kita berharap ke depan bahwa sebenarnya dunia sedang memasuki babak keemasan yang baru, bukan babak kehancuran. Ini kan orang pesimis selalu bilang ini pertanda bahaya, pertanda kehancuran, pertanda akan terjadi perang dunia ketiga, gitu loh. Bagi saya barangkali ini pertanda sebuah babak baru yang lebih cemerlang lagi dibanding 80 terakhir gitu loh. Akan lebih banyak lagi negara-negara dan kelompok di dalam negara-negara yang semula tertinggal, terbelakang, miskin menjadi lebih terbuka nasibnya dan lebih meniti derap kemajuan manusia bersama manusia-manusia lain yang sudah maju. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini orang optimis. Tapi Bang prediksi aja 20 tahun ke depan Amerika tetap nomor 1 apa Cina? 20 tahun ke depan dari segi kalau GDP per kapita masih susah. Karena kan sekarang Amerika $85.000 per kapita, kalau Cina kan kira-kira di 20-an. Diramalkan dalam proyeksi pertumbuhan Cina seperti sekarang nggak akan bisa menyamai GDP. Itu kalau kita hitungannya GDP. Tapi karena penduduk Cinanya 4 kali lipat lebih besar dari Amerika, kalau kita berhitung GDP bukan per kapita, tapi overall GDP, apalagi kalau purchasing power parity, even sekarang ekonomi Cina lebih besar. Even sekarang, jangan 20 tahun. Kalau karena kan memang penduduk Cina 4 kali besar. Jadi belum lagi soal AI tadi, kompetisi AI kan Cina juga ternyata tidak sekedar hanya bersaing juga, gitu. Bersaing juga. Ini kan inovasi. DeepSeek. Tapi kan dalam hal AI Cina masih punya constraint kan, hardware. Microchipnya masih diproduksi Nvidia. Gitu loh. Kalau nggak pakai Nvidia, even DeepSeek nggak bisa terlalu banyak menyaingi atau mengikuti derap langkahnya ChatGPT. Cuma 20 tahun itu memang kelamaan, Mel. Pertanyaan apa yang terjadi sekarang tuh kadang-kadang eksponensial perubahannya tuh eksponensial melejit gitu. Ya, yang penting kan kalau Amerika maju dan Cina semakin maju, harapan kita tentu saja Indonesia bisa ikut derap kemajuan. Kuncinya betul. Ya kan? Nah, nanti kita bahas tersendiri lah. Kita bahas tersendiri supaya pemirsa kita, netizen kita juga punya alasan untuk berharap. Masa yang maju cuma pesat negara lain. Kemarin kita bicara Dubai, nanti kita bisa bicara Malaysia. Harapan kita tuh kadang-kadang sering terkandaskan itu. Misalnya kayak Piala Dunia ini untuk mengakhiri obrolan kita. Jangan begini, kita jangan akhiri dengan kepedihan dong. Kita akhiri dengan cinta yang keras kepala terhadap Indonesia. Cuma kan bayangin ada negara-negara yang nggak dikenal kan. Apa itu Tanjung Verde lah, apalah gitu. Tahu-tahu dia masuk di Piala Dunia. Bayangin kalau ada timnas di sana. Ya itu
kita jadikan Kita nggak usah nunggu 20 tahun, Mel. Itu loh. itu kita jadikan motivasi untuk maju. Tapi nanti kan kita akan bahas Malaysia. Kemarin kan Dubai kan kita udah bahas bagaimana dia berkembang. Kita sudah bahas Jepang, India, Cina. Kita bahas Dubai kemarin. Mungkin kita bahas juga Malaysia, bagaimana Dan Malaysia Asia lah ya. dan ASEAN. kan. Malaysia, Vietnam. Tapi untuk saat ini, untuk hari ini kita ucapkan dulu selamat ulang tahun ke 250 kepada Amerika Serikat. negeri Paman Sam. Gitu ya, negeri Paman Sam. Oke. Itu dalam lagunya, kutipannya itu lagu apa, National Star Spangled Banner. Star Spangled Banner. Ada kata-kata the land of the free and the land of the brave. Tanah air orang-orang yang bebas dan orang-orang yang berani. Nah, itu selamat ulang tahun. Oke, baik, terima kasih Bang Jelly, terima kasih Mas Aha. Makasih Amel. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Freedom Institute Diskusi Ide kali ini. Sampai jumpa.